Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk berkumpul bersama-sama berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 3:16. Tema besar dalam tahun ini yaitu siap menghadapi masa kesusahan besar. Nah, subtema yang saya sampaikan saat ini, kasih Allah memelihara di tengah-tengah kesusahan besar. Jadi kasih Allah memelihara di tengah-tengah kesusahan besar. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan saudara, yang pertama Allah itu menganugerahkan kasih-Nya untuk kita. Ini harus diterima sepenuhnya dalam kehidupan kita supaya kita ini betul-betul mendapatkan pemeliharaan baik di dunia ini maupun di surga. Karena di sini katakan yang menerima, yang percaya itu mendapatkan hidup yang kekal. Kalau hidup yang kekal sudah didapatkan, tidak usah khawatir mengenai hidup di dunia ini, karena hidup di dunia ini tidak lama, hanya sebentar saja, mampir ngombe. Sementara kalau di dalam kesusahan besar menurut kitab Wahyu dari tahun 2026 sampai 2029 itu merupakan kesusahan besar bagi orang-orang yang tidak percaya. Tetapi bagi orang-orang yang percaya mendapatkan suatu pemeliharaan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita menerima, bagaimana sikap kita menghadapi hidup ini? Roma 8 ayat 31 mulai. Keyakinan iman, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi pertama, kita harus yakin Allah di pihak kita, Allah di pihak kebenaran. Amin. Ini harus diyakini. Kalau kita yakin Allah di pihak kita, menyertai kita, membimbing kita, Dia akan memelihara kita. Lanjut. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi yang berikutnya ini, kasih-Nya itu diberikan untuk kita, mati disalibkan. Ya, mati disalibkan, diberikan untuk kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Diserahkan. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan tubuh kita, jiwa kita, roh kita, ini lengkap di situ. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ya, ayat 3-4, saudara perhatikan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, ini ada 3 hal di sini. Kristus Yesus yang telah mati, Dia mati. Disalibkan itu Dia mati. Yang mati bukan Yudas Iskariot. Yang mati disalib itu adalah Yesus Kristus. Amin. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Jadi Dia dikuburkan, betul-betul mati, dikuburkan. 3 hari kemudian Dia bangkit. Dia bangkit untuk membenarkan kita, membenarkan iman kita bahwa Dia itu adalah Tuhan, pencipta alam semesta. Amin.
Dia mati, dia bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia membela kita. Kalau iblis menuduh, kuasa darah Yesus Kristus telah membenarkan aku. Nyah kok iblis. Jadi kebimbangan, kecemasan itu iblis yang menghantui kita. Hingga gelisah, cemas, itu harus ditengking. Kuasa darah Yesus Kristus telah membenarkan aku. Amin. Itu harus diafirmasikan, diperkatakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. ya terus, Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ya terus, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. kasih Allah itu disempurnakan, dimeteraikan dengan kuasa kematian dan kebangkitannya. Amin. Tidak bisa dipisahkan dengan situasi kondisi apapun. Sehingga Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13, kita baca dulu di sana. 2 Korintus pasal 4 ayat 6 mulai. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi firman itu iya dan amin, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Gelapnya masalah, gelapnya hidup dalam pergumulan, kalau belum ada titik terang itu semuanya gelap rasanya. Tetapi percayalah, firman ini adalah iya dan amin. Akan terbit pertolongan, pembelaan. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Terang Kristus sang sadakan bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. ya terus, Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Ya. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami Ya. dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. ya terus, Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. terima kasih. Ini Rasul Paulus itu bersaksi, ada kekuatan yang melimpah-limpah dalam diriku ini, tapi disimpan dalam bejana tanah liat. Menyadari bahwa manusia itu dibuat dari debu tanah liat. Kalau bisa, itu karena kuasa Tuhan. Amin. Rasul Paulus dalam hidupnya selalu membawa kematian Kristus. Kalau orang itu semakin erat dengan kuasa kematian Kristus, iblis ngejar supaya apa? Supaya gagal untuk mencintai Kristus. Tetapi kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu, Rasul Paulus katakan, terapkan ini, namun karena kami memiliki roh iman
yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ini dipahami. Coba Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ini diterapkan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, Ya. jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, sekarang supaya terjadi pemeliharaan dalam kehidupan kita, kasih Allah memelihara kita di tengah-tengah kesusahan besar. Rasul Paulus mengajak, Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga mengatakan, jadilah terang. Nah, Rasul Paulus mengalami deraan, tempaan, himpitan, kesesakan. Apa yang dia katakan? Namun kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Kalau percaya Tuhan menolong, perkatakan, pertolongan Tuhan turun dalam hidupku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan turun dalam hidupku, itu karena percaya. Kalau tidak percaya, tidak usah berkata. Kita diajak ke sana karena aku percaya Dia pencipta yang maha kuasa, Roh Kudus menyertai hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan turun dalam kehidupan anak-anakku. Amin. Kita diajak untuk mengafirmasikan firman, untuk memperkatakan firman. Dunia dalam keadaan campur baur. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air itu. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Saudara bersabda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembelaan Tuhan turun dalam kehidupanku. Roh Kudus yang akan mewujudkan, Roh Kudus yang akan mengerjakan perkataan menjadi kenyataan. Kalau telur diayami oleh induknya, di telur itu tiba waktunya akan menetas menjadi ayam. Karena apa? Karena dierami oleh induk ayam itu. Perkataan saudara akan terwujud menjadi kenyataan seperti iman perkataan saudara, karena dierami oleh Roh Kudus. Amin. Kuasa yang begitu melimpah-limpah itu dari Allah asalnya. Disimpan di mana? Di badan wadah dari tanah liat ini. Rasul Paulus katakan, kita diajak untuk berkata-kata dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemeliharaan Tuhan terjadi atas hidupku, atas nikahku, atas keluargaku, atas pekerjaanku. Ini diperkatakan, diimani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah demikian. Amin. 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 Paham ini? Paham? Terapkan. Jangan ragu. Percaya Roh Kudus menyertai saudara. Percaya Roh Kudus dalam hati saudara. Kuasa hikmat marifat ada dalam hati jiwa roh saudara. Di masa yang sukar, di masa kesusahan besar, saudara akan dipelihara oleh kasih Allah. Haleluya.
terjadi dalam kehidupan kita. Diperkatakan, kegelapan, kebimbangan, keraguan-raguan nanti akan tersibak menjauh dari kita, yang adalah terang Kristus, Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai 16, kita baca dulu di sana. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, terus Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. ya, terus Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. terima kasih. Ya saudara, kisah ini saudara hafal kalau saudara mengingat kisahnya ini. Tetapi kita perhatikan baik-baik. Di situ ada 3 orang dipelihara, Nabi Elia, janda Sarfat, dan anaknya. Elia ini dipelihara Tuhan karena firman dan kuasa Roh Kudus. Janda Sarfat juga demikian. Janda Sarfat itu percaya akan firman. Dia yakin apa yang dia sampaikan oleh Nabi Elia itu akan terjadi. Dia jalankan. Setelah dia jalankan, yang pertama, yang kedua, yang pertama untuk Elia, yang kedua untuk anaknya, dan untuk dirinya sendiri. Hari ini masih, masa lagi besok masih ada lagi. Terus mereka ini terpelihara oleh karena firman. Kalau nanti suatu saat di Indonesia akan terjadi musibah besar, Tuhan melakukan perkara besar di Indonesia ini atau di berbagai belahan bumi, percayalah, kuasa Tuhan yang memelihara Elia dan janda Sarfat dan anaknya ini berlaku untuk kita. Amin. Kan dalam Injil Matius, Yesus Kristus Sang Sabda katakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu, kekal. Jadi situasi kondisi zaman ini akan semakin indah bagi kita yang percaya. Mengapa katakan semakin indah? Kedatangan kekasih surgawi sudah di ambang pintu. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mengerti kebenaran, mereka bingung. Jaluk tolong kemana, tidak ada pertolongan. Bahkan mereka ingin mati, ingin bunuh diri. Nanti suatu saat tidak ada kematian itu. Jadi saudara, kita renungkan kebenaran firman Allah ini. Tidak ada hujan selama 3,5 tahun.
karena perkataan dari seorang Nabi Elia itu. Elia terpelihara. Di sungai Kerit sudah kering airnya. Burung gagak yang biasa ngirim roti sudah waktunya habis untuk ngirim roti. Elia dipelihara, ditemukan oleh janda ini. Elia juga tidak bertanya-tanya. Dikira janda itu janda yang kaya raya. Tidak berpikir seperti itu. Langsung dikatakan, beri aku minum, beri aku roti. Keterbukaan janda Sarfat ini, mujizat terjadi. Lebih baik kita terbuka di hadapan Tuhan. Kalau berdoa, ini keadaan saya Tuhan, ini keadaanku, keadaan keluargaku, keadaan anak-anakku, keadaan usahaku, keadaan ekonomiku seperti ini. Sang Sabda akan mendatangkan pemeliharaan dari tempat maha tinggi. Amin. Roma 8 ayat 24 sampai 28. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana yang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, doa terus. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Amin, saudara. Roh Kudus turut bekerja dalam kehidupan kita. Diungkapkan lewat keluhan-keluhan dalam doa, dengan ucapan bahasa roh, dengan ucapan bahasa makrifat. Allah menyelidik isi hati kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di saat kita berkumpul mengalami tekanan, mengalami himpitan, tekanan hidup, Allah itu turut bekerja, melatih iman kita, melatih iman kita memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan turun untuk anakku, untuk keluarga ini, si A, si B ditolong Tuhan, dibela Tuhan. Ini diperkatakan karena apa? Percaya Allah turut bekerja dalam hidup kita, yang mengerami, mewujudkan nanti terwujud itu Roh yang maha besar, yang dulu melayang-layang di atas permukaan air. Situasi gelap gulita, Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kita diajar, dididik sekarang supaya kasih Allah memelihara di tengah-tengah kesusahan besar ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terang Kristus turun atas hidupku, pertolongan Kristus turun atas hidupku, pembelaan Kristus turun atas hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadilah demikian. Itu yang namanya iman. Efesus pasal 6 ayat 16 sampai 18. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, Ya. sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam Roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin, saudara. Dalam doa dan permohonan, Roh itu selalu berdoa sambil berjalan sana sini, sambil bekerja berdoa. Kurios sakila mayuda binato mihardu, kurios sakila mayuda binato mihardu, kurios sakila mayuda binato mihardu. Perangi kuasa kekhawatiran, kecemasan, biar ditinggalkan, sehingga iman kita bulat, yakin
Kristus menyertai hidupku. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi kasih Kristus, kasih Sang Pencipta turun, diimani, diafirmasikan dalam hidup, iman untuk menghadapi segala situasi kondisi apapun. Pembelaan Tuhan itu atas hidup kita. Terus dalam doa, roh kita berdoa setiap saat, kuasa darah Yesus Kristus telah membenarkan hidupku. Kuasa darah Yesus kekuatan jiwa dan rohku. Kita bisa merangkak, kita bisa tegak berdiri dalam iman karena korban Kristus. Sebab dia hidup, itu pujian yang dikatakan. Kalau kita yakini dia hidup, dia menyertai hidupku. Aku tidak berjalan sendiri, dia senantiasa menyertai hidupku. Diperkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa yang kamu doakan, sejauh mana, di mana tempatnya, bahkan dikatakan sekalipun di ujung cakrawala, kuasa Tuhan sanggup menolong di sana. Nah saudara, kita renungkan firman ini, ialah kasih Allah memelihara di tengah-tengah kesusahan besar dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Allah senantiasa bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati dengan pemberitaan firman Allah ini. Mari kita bersama-sama nikmati berkat Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup bersama Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapa, terima kasih. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala usaha pekerjaan tangan anak-anakmu, Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapak, anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, baik yang di perguruan tinggi, diberkati. Yang di SMA, Tuhan berkati. Penyertaan Tuhan menyertai anak-anakmu ini. Tuhan, mereka berhasil menempuh pendidikan Bapak. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur bagi Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, sudah kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya, pemeliharaannya dan campur tangan dalam kehidupan kita. Sekarang sampai Tuhan datang, nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.